Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina dengan NIM C1F021079 dari kelas R11. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Akad Ijarah. Pengertian akad ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Dalam konteks perbankan Islam, ijarah adalah suatu lease contract di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan atau barang-barang kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Selanjutnya, jenis-jenis ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri. Yang kedua, ijarah muntahiyah bitamlik merupakan ijarah dengan akad janji di pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Apabila terjadi perpindahan kepemilikan pada akad ijarah muntahiyah bitamlik, maka akan dibuat akad yang baru dan terpisah dari akad ijarah sebelumnya secara yang pertama hibah, yang kedua penjualan sebelum akad berakhir sebanding dengan sisa cicilan sewa atau harga yang disepakati, yang ketiga penjualan pada akhir masa ijarah dengan pembayaran tertentu sebagai referensi yang disepakati dalam akad, atau penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad ijarah. Rukun ijarah ada 3. Yang pertama ada pelaku, harus cakap hukum dan baligh. Yang kedua ada objek akad ijarah. Dan yang ketiga ada ijab kabul. Lalu ada ketentuan akad ijarah. Yang pertama, manfaat aset atau jasa adalah yang pertama harus yang bersifat diperbolehkan oleh syariah. Yang kedua dapat dialihkan secara syariah. Dan yang ketiga harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Yang terakhir ada jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas. Lalu ada sewa dan upah. Lalu ada ketentuan syariah ijarah bitamlik. Yang pertama ada pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Yang terakhir ada janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Lalu sebab berakhirnya akad ijarah. Yang pertama, periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen apabila menyewakan lahan untuk pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai. Yang kedua, periode akad belum selesai, pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah. Yang ketiga, terjadi kerusakan aset. Yang keempat, penyewa tidak membayar sewa. Yang terakhir, salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya. Akuntansi pemilik. Yang pertama ada biaya perolehan. Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan objek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19, aset tidak berwujud. Yang kedua ada penyusutan. Objek ijarah jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Yang ketiga ada pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akan diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Yang keempat ada pengakuan biaya perbaikan objek ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang ketiga ada dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam nomor 1 dan nomor 2 ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Yang terakhir, pemindahan kepemilikan.
Akuntansi penyewa. Yang pertama ada beban sewa. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang kedua ada biaya pemeliharaan atau perbaikan. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Beban pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Lalu yang terakhir ada perpindahan kepemilikan. Materi selanjutnya yaitu penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Lalu penyajian rekening-rekening yang terkait dengan transaksi ijarah meliputi yang pertama itu objek sewa yang dibeli bank syariah untuk disewakan kembali disajikan pada neraca pada pos aset yang diperoleh untuk ijarah. Yang kedua ada akumulasi penyusutan aset ijarah disajikan pada neraca sebagai pos lawan atau contra account dari aset yang diperoleh untuk ijarah. Yang ketiga, pendapatan ijarah disajikan pada laporan laba rugi secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban perbaikan, dan sebagainya. Yang keempat, tunggakan pendapatan sewa disajikan pada neraca pada pos piutang pendapatan ijarah. Yang kelima, beban perbaikan aset ijarah yang menjadi tanggungan pemilik aset ijarah disajikan pada laporan laba rugi pada pos beban perbaikan aset ijarah. Selanjutnya, pengungkapan. Berdasarkan PSAK 107, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada yang pertama. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan. Lalu yang kedua, pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah. Lalu yang ketiga, agunan yang digunakan jika ada. Lalu nilai perolehan dalam akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah. Yang terakhir ada keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Materi terakhir tentang penyajian. Berdasarkan PSAK 107, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada total pembayaran, lalu keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Lalu ada pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah, lalu ada agunan yang digunakan jika ada, dan terakhir keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang telah mendengarkan materi yang telah saya paparkan tadi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.